Adapun materi khutbah kami pada hari ini, kami mengangkat tema kehinaan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam banyak ayat, Rasulullah juga menegaskan di dalam banyak hadis tentang betapa hinanya orang-orang kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, maksudnya kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, kemudian orang-orang musyrikin, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala secara umum, mereka semua berada di dalam neraka jahanam, kata Allah, dan mereka kekal di dalam neraka tersebut, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah 161, "Innal ladzina kafaru", sesungguhnya orang-orang kafir, "wa matu wa hum kuffar", dan mereka mati di atas kekafiran mereka, "alaihim la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in", atas mereka itu berlaku laknat Allah Subhanahu wa taala dan laknat para malaikat dan laknat manusia seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 10, "Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a", sesungguhnya orang-orang kafir, harta-harta mereka dan anak keturunan mereka tidak bisa menjamin mereka ketika mereka menghadap azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Wa ulaika hum waqudun nar, dan mereka itu bahan bakar api neraka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Ali Imran 91, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba", sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati di atas kekafiran mereka, maka tidak akan diterima dari mereka sedikit pun ketika mereka melihat azab Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima dari mereka tebusan walaupun mereka menebus dengan sepenuh bumi emas, tidak akan diterima dari mereka. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin, bagi mereka azab yang keras dan mereka tidak memiliki penolong sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Imran 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin", dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat kelak akan menjadi orang-orang yang merugi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitu banyak ayat, begitu banyak hadis yang menerangkan tentang kehinaan orang-orang kafir. Akan tetapi yang menyedihkan baru-baru ini, ternyata ada tokoh agama yang diulamakan oleh kebanyakan orang, mereka menundukkan diri mereka, menghinakan diri mereka, berloyalitas, menampakkan loyalitas, dan juga memberikan panggung kepada tokoh kekafiran dan mendengarkan wejangan tokoh kekafiran tersebut di dalam masjid kaum muslimin. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan betapa hinanya orang-orang kafir, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat At-Taubah, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas", wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu najis. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara akhlak yang terpuji yang Allah Subhanahu wa taala puji Nabi Ibrahim dengan akhlak tersebut adalah kerasnya sikap Nabi Ibrahim terhadap orang-orang kafir. Lihatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mumtahanah, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu", sungguh telah ada suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim dan diri orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim. Apa suri tauladan yang baiknya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum", ketika Nabi Ibrahim dan para pengikutnya mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'budun min dunillah, dan kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah dari selain Allah. Kafarna bikum, dan kami pun mengkafirkan kalian.
wa bada bainana wa bainakum al-adawah, dan telah jelas antara kami dan antara kalian permusuhan, wal baghdha abada, dan kebencian selama-lamanya, hatta tu'minuna billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Itulah akhlak yang mulia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, yang diperintahkan juga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apakah dengan ayat-ayat tadi, setelah tegasnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berlepas diri dari mereka, setelah Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita betapa hinanya orang-orang kafir dan mereka tidak akan mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, apakah dengan ayat-ayat tadi dan hadis-hadis tadi lantas kita tidak boleh berbuat baik kepada mereka, tidak boleh bermuamalah kepada mereka? Tentu saja tidak. Agama Islam adalah agama yang lengkap. Agama Islam mengajarkan bagaimana cara bersosialisasi dengan mereka dan batas mana batas dari toleransi kita kepada mereka. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW pernah mengunjungi orang Yahudi yang sedang sakit. Yang sakit itu anaknya orang Yahudi. Kemudian Nabi SAW mengunjunginya, dan juga Nabi SAW mendakwakannya untuk masuk agama Islam. Kemudian anak tersebut masuk ke dalam agama Islam. Kemudian juga masih di dalam riwayat Al-Bukhari, Umar bin Khattab pernah memberi hadiah kepada orang kafir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita diperbolehkan untuk berbuat baik, bermuamalah dengan baik kepada orang-orang kafir selama itu dalam urusan dunia. Itu pun dengan tujuan agar mereka lunak hatinya dan tidak keberatan untuk masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi ketika sudah menyangkut urusan agama, maka kita tidak boleh memberikan loyalitas kepada mereka, dan itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian dan untuk kami adalah agama kami, dan kita jangan mencampur adukan agama kita dengan agama mereka, karena Allah Subhanahu wa taala telah memisahkan agama Islam dengan agama selain Islam, dan Allah Subhanahu wa taala hanya menerima agama Islam, satu-satunya agama yang diterima di sisinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.